Shalom semuanya, Rabbi Shapira di sini. Sekarang tengah malam di Seoul, Korea Selatan, dan saya baru saja menjalani operasi besar. Namun roh tidak membiarkan saya beristirahat, melainkan menyuruh saya untuk menyampaikan kepada saudara pesan yang mengejutkan dan menggetarkan ini, karena seringkali roh Elohim menunjukkan sesuatu kepada saya di saat-saat yang paling tak terduga, bahkan ketika saya sedang sangat kesakitan. Jadi video ini tepat menjelang Purim adalah video yang sangat penting. Saya cuma minta agar saudara membagikan, like, dan pertimbangkan untuk mendukung mereka yang membutuhkan saat ini melalui tautan di bawah ini. Pekan ini kita menerima petunjuk terbesar bahwa serangan terhadap Iran akan segera terjadi. Meskipun saya sudah berkali-kali mengatakan kepada saudara bahwa kita tidak bisa bermain-main dengan waktu dan hari-hari, saya percaya bahwa segala sesuatu sudah siap untuk sebuah serangan yang akan segera terjadi oleh Amerika Serikat dan mungkin juga Israel selama pekan Parashat Tetzaveh. Dan saya ingin mengaitkannya secara khusus dengan Purim pada saat ini. Saudara mungkin bertanya-tanya apa hubungannya dengan Gog dan Magog. Dan saya berharap video ini akan menjangkau ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Para rabi kita telah mengungkapkan kepada kita sebuah rahasia yang mengerikan. Dan selama bertahun-tahun membaca Megillah, saya belum pernah melihatnya. Sampai hari ini, tepat setelah operasi saya membaca porsi Torah pekan ini saat kita berada di Parashat Tetzaveh, di mana kita membaca kata-kata, pasanglah kedua batu itu pada penutup bahu efod sebagai batu-batu peringatan bagi bangsa Israel yang namanya akan dibawa Aharon pada kedua penutup pada bahunya tersebut sebagai sebuah tanda peringatan di hadapan Elohim. Apakah saudara menyadari bahwa Syabat yang kita masuki adalah Syabat Zakhor? Ini adalah Syabat yang sangat penting. Ada hubungan antara Gog dan Magog, Syabat Zakhor, dan Iran yang ingin saya ungkapkan kepada saudara hari ini. Silakan bagikan video ini sekarang juga. Dalam porsi Torah pekan ini dikatakan bahwa Aharon mengambil dua batu itu dan batu-batu itu disebut Avnei Zikaron. Itu adalah batu-batu zikaron. Kata zikaron berasal dari kata zakhor. Dan para rabi menunjukkan kepada kita bahwa alasan kita mengucapkan hal-hal ini pada Syabat Zakhor hari ini adalah karena ini merupakan referensi langsung ke kitab ulangan Syabat ini. Tepat sebelum Amerika menyerang ke kitab ulangan. 25 ayat 17 di mana dikatakan Zakhor et Asher asah lekha Amalek. Ingatlah apa yang telah dilakukan Amalek kepadamu. Saudara perhatikan bahwa dua batu itu adalah sebuah peringatan terhadap apa yang telah dilakukan Amalek kepadamu, dan para rabi mengatakan kepada kita bahwa inilah Syabat dalam kalender profetik di mana Amalek akan dilenyapkan. Apakah saya mengatakan bahwa ini akan terjadi pekan ini? Saya tidak mengatakan apapun, saya hanya menunjukkan kepada saudara apa yang dikatakan para rabi kepada kita. Dan mereka menghubungkannya dengan Iran, dengan Persia, khususnya pada pasal 9 kitab Ester, di mana dikatakan sebagai berikut, hari-hari ini dikenang dan diperingati di setiap generasi oleh setiap keluarga, setiap provinsi, dan setiap kota. Dan hari-hari Purim ini tidak akan pernah berhenti di antara orang Yahudi. Dan kenangan tentang mereka tidak akan pernah hilang di antara keturunan mereka. Apakah saudara memperhatikannya? Dikatakan dalam bahasa Ibrani bahwa kenangan mereka tidak akan hilang. Apa kata dalam bahasa Ibrani untuk kenangan? Kata dalam bahasa Ibrani untuk kenangan adalah yizkor. 3 kali kita melihat kata ini, zikaron, yizkor, peringatan dalam porsi Torah Syabat ini terkait dengan kehancuran Amalek dan juga terkait dengan kitab Ester yang ditemukan di sini pada pasal 9 ayat 23. Saudara-saudara, ini tidak mungkin kebetulan dan saya ingin saudara memahami hal ini. Para rabi kita menjelaskan dan melanjutkan penjelasan mereka. Dan mereka mengatakan bahwa perikop dalam kitab Ester ini sedang membicarakan, dan saya kutip, tentang sebuah dekret yang meskipun telah dikeluarkan belum sepenuhnya berlalu.
Ya, dan saya kutip, itu termasuk dalam bab terakhir dari dekret yang harus dibatalkan dan akan dibatalkan dalam perang terakhir melawan Amalek yang sekarang dikenal dengan nama Haman dan sekarang dikenal dengan nama Esaf. Hendaknya saudara memahami apa yang saya sampaikan di sini karena saudara akan melihat bahwa saat perang ini dimulai, kita sedang memasuki hitungan mundur terakhir menuju kedatangan Sang Mesias. Dan saya mengundang saudara untuk membaca The Fall of Edom, The New Hamas, dan buku saya yang akan datang, Milk-Hemet Haimunah. Tolong, ini bukan tentang menjual buku. Ini tentang apa yang Elohim wahyukan kepada saya bertahun-tahun yang lalu, yang sedang terjadi tepat di depan mata kita saat ini. Hendaknya saudara memahami bahwa kita sedang berada di Syabat Zakor. Ya, dan di sini para rabi melanjutkan, dan mereka menghubungkan awal dari kata ini ketika Aharon sendiri memiliki 2 batu peringatan pada apa yang terjadi dengan Amalek. Kata yang sama juga tentang Esther, dan para rabi mengatakan kepada kita bahwa ini berkaitan dengan masa depan. Tapi tunggu dulu, itu tidak hanya berakhir di situ. Izinkan saya melanjutkan sebentar. Para rabi itu sendiri secara khusus menghubungkannya dengan isi kitab Yesaya, tepatnya pada pasal 14 ayat 29, yang bunyinya adalah sebagai berikut. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistea, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak. Saudara melihat apa yang sedang terjadi sekarang di dunia. Kelahiran Satan yang mengerikan, kemunculan Sang Anti-Mesias ke dunia, serta kelahiran kekuatan jahat yang paling akhir kini benar-benar sedang terjadi. Dan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh para rabi kita selama ini, sesungguhnya semuanya itu dilahirkan tepat pada hari Syabat Zakor. Syabat yang akan kita masuki sekarang. Dan mereka menghubungkannya dengan Purim. Sungguh hal yang mengejutkan bagi kita. Tapi itu belum berakhir di situ. Apa artinya dia dilahirkan? Para rabi menjelaskan kepada kami hal berikut, bahwa ini adalah kelahiran Gog dan Magog. Saya tidak menyebutkan bahwa episode terakhir Gog dan Magog akan lahir akhir pekan ini. Tolong pahami hal ini. Saya sedang menunjukkan kemungkinan dari apa yang para rabi tunjukkan kepada kita. Disebutkan di dalam Mazmur 80 ayat 14, babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Para rabi menunjuk pada hal ini dan mereka berkata bahwa makhluk-makhluk hutan semuanya sedang dilahirkan, saudara-saudara sekalian. Dan mereka semua dilahirkan dari Esaf, dari Satan, dari Haman, dan pada akhirnya dari negara Iran itu sendiri. Kata dalam bahasa Ibrani untuk hutan adalah ya'ar. Ya'ar. Kata di sini adalah mi'ar. Dengarkan apa yang dikatakan para rabi. Mereka berkata, jika saudara menghapus huruf ayin yang bernilai 70, yang dalam gematria adalah Gog dan Magog, saudara akan mendapatkan kata Ibrani untuk Amalek, yaitu Amaleki dalam bahasa Ibrani. Ini adalah tanda bahwa perang melawan Iran adalah perang melawan Amalek. Sosok yang nantinya akan melahirkan Mesias dan Satan ke dunia ini, yang menandakan bahwa mereka berdua akan segera menampakkan diri mereka. Tapi tarik napas dulu, karena saya akan menunjukkan sesuatu yang selama hidup saya mempelajari kitab suci, saya belum pernah melihatnya sampai hari ini. Di tengah kesusahan besar saya setelah operasi. Dan itulah sebabnya saya merilis video ini untuk saudara, karena saya ingin saudara tahu bahwa Mesias kita tersembunyi di dalam ayat di Esther 9 ayat 28, di mana dikatakan lagi, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota. Ya, dan hari-hari Purim ini tidak akan pernah berlalu di antara orang-orang Yahudi, meskipun ketetapan terakhir belum dikeluarkan. Dan kenangan tentang hari-hari itu
tidak akan pernah dilupakan di antara keturunan mereka. Tahukah saudara apa kata ini dalam bahasa Ibrani? Tidak pernah dilupakan. Kata dalam bahasa Ibrani untuk tidak pernah dilupakan adalah nama seseorang. Dia tidak pernah dilupakan dan dia tidak akan dilupakan. Dan dia punya nama karena dia akan datang. Saat peperangan antara Iran dan Israel sedang berkecamuk, maka ia akan mulai dikenang lagi. Sebenarnya apa kata dalam bahasa Ibrani di sini? Namanya dalam bahasa Ibrani di sini adalah kata Yasuf. Menurut Ramat, kata Yasuf berasal dari kata Yosef. Siapakah Yosef jika bukan Yeshua? Saudaraku, saudara boleh mengutip pernyataan saya ini bahwa nama Yosef dikaitkan dengan perang Iran yang akan segera datang. Dan kita telah menerima kodenya dan akan menarik untuk melihat apakah pada Syabat ini atau pekan depan kita akan mulai melihat kelahiran Yosef ke dunia. Sekali lagi, izinkan saya merangkumnya untuk saudara. Syabat Zachor disebutkan dalam porsi Torah pekan ini. Itu disebutkan bersama Amalek dan disebutkan dalam Ester 9 ayat 28. Ini berhubungan langsung dengan Zakaria 14 dan Mazmur 80 yang membicarakan tentang kelahiran Satan. Saat Israel berperang melawan Amalek, perang terakhir melawan Amalek, nah, itu akan menjadi kelahiran yang terakhir. Huruf Ain adalah Gog dan Magog. Dan siapakah yang akan datang untuk menghapus dekret terakhir itu? Ya, benar sekali, itu adalah Yosef sendiri. Saya mendesak saudara, panggillah Yosef hari ini dan mohon demi kasih kepada Elohim, bawalah sedekah di Purim ini kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Inilah yang diperintahkan kepada kita untuk dilakukan saat Purim. Saya sungguh berharap di dalam kesusahan saya dari ujung dunia, video ini akan menjangkau ribuan orang. Silakan baca The Fall of Edom, The New Hamas, dan buku saya yang akan datang, Milk Hemet Ha'emunah Shalom.